Muhammadur Rasulullah. Yang napas tadi la ilaha illallah dikeluarkan Muhammadur Rasulullah. Saken nggih? Ya, semakin banyak semakin baik. Asalkan gini, Inna Allaha witran wa yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyenangi yang ganjil. Sehingga minimal bisa 7 kali, 11 kali, 21 kali, 33 kali, dan kuat buat 1000 kali. Sak kuatin. Pokoknya itu. Nah, ketika la ilaha illallah itu, lalu jangan mikir apa-apa. Mikir utang, ya. Jangan mikir apa-apa. Sudah itu serahkan, itu seolah-olah Allah itu masuk ke dalam diri kita. Ini namanya ihsan apa? Kamu itu melihat Allah, kalau tidak kamu yang dilihat oleh Allah. Itu namanya makomnya orang ihsan. Nah, sehingga di situ itu nanti insya Allah kalau itu dilanjutkan nanti dengan tidurnya. Tidur kadang-kadang juga bisa begitu, sehingga dekat dengan Gusti Allah. Pun atas caranya tidurnya Kanjeng Nabi. Tidurnya Kanjeng Nabi itu pernah diajarkan kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra, putrinya ini. Apa itu? Yang pertama disuruh ada 4 perkara kata Nabi. Ya Fatimah, kalau kamu sebelum tidur khatamkan Al-Quran. Yang kedua, carilah ridhonya Allah. Apa yang pertama? Khatamkan Al-Quran. Yang kedua, ridhonya Gusti Allah. Yang ketiga, ridhonya para anbiya wal mursalin, ya, para nabi. Yang keempat, ridhonya saudara kaum muslimin, kaum muslimin, kaum mukminin, kaum mukminin. Itu 4 itu yang diajari Nabi. Lalu kemudian tanya Sayyidina Fatimah, meskipun itu ayahnya dia tidak mengambil ya Abi, wahai bapakku, tapi ya Rasulullah. Dia tanya ya Rasulullah, ya, kaifa khatmil Quran idza naumi? Bagaimana saya bisa menghatamkan Al-Quran sedangkan saya mau tidur? Gila, khatam Quran itu pinter jam-jam. Laka tidur. Sehingga dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana saya menghatamkan Al-Quran sedang saya akan tidur? Lalu Nabi menjawab, Iqra'u suratul Al-Ikhlas salasa maratan. Bacalah surat Al-Ikhlas 3 kali, salasa maratan, 3 kali. Maka membaca surat apa ini itu sama dengan menghatamkan Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas itu sepertiga pahalanya membaca Al-Quran. Paham ya? Understand? Lu kok tanten. Jadi kan pendek, kalau cuma Al-Ikhlas kan pendek. Jadi 3 kali itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Lalu tanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana saya mendapatkan ridhonya Allah? Qala, Nabi menjawab, Iqra'u tasbih bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar salasa maratan, 3 kali. Karena timbangannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar lebih berat dari dunia ini dengan seisinya. Paham ya? Dunia itu ditimbang dunia semuanya ini, ditimbang dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, lebih berat kalimat itu.
Nggih. Kenapa? Karena dunia ini Allah yang menciptakan. Maka Allah akan ridho bagi hamba-hambanya yang sebelum tidur dia membaca Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah. Tuh. Terus tanya lagi, bagaimana saya ini supaya mendapatkan ridhonya para anbiya wa mursalin? Kata Nabi, ikra'a sholawati ala Nabi, bacalah sholawat kepada nabimu salah samaratan 3 kali. Nah, yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Paling pendek. Boleh dipakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh yang lebih panjang, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina fil alamin innaka hamidum majid. 3 kali. Waktu kurang panjang, boleh baca sholawat yang lain. Sholawat Ibnu Qulub. Hafal nggih? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afati abdani wa shifa. Itu boleh dibaca. Atau sholawat Al-Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad fatihi lima ukhliqa wal khadimi lima syabaqa nasiril haqqi bil haqqi wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Boleh. Atau salawat Nuril Anwar, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Nuril Anwari wa Sirril Asrar wa Tiratil Adhar wa Miftahi Babi Yasar Sayyidina wa Maulana Muhammadin Mukhtar wa Ali Adhar wa Akhir Adadan Nabi wa Iqdalihi wa Bi'idnihi Adhar. Boleh. Atau salawat Asmi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Adam wa Sayyidina Nuhin wa Sayyidina Ibrahim wa Sayyidina Musa wa Sayyidina Isa wa mabaidin minal anbiya'i wa mursalin. Sallallahu wasallam alaika ajma'in ya arhamar rahimin. Atau sholawat lahir sholawat dengan suku-suku ini singkatan baca sholawat. Karena sholawat itu nanti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Ya. Sehingga Nabi mengatakan, aksiru sholawati fil yaumil jum'ah. Perbanyaklah kamu membaca sholawat pada hari Jumat. Nah, kalau kita itu Kemis malam Jumat. Karena Kemis maghrib itu sudah Jumat. Kalau kita pakai Masehi 12 malam itu baru masuk. Tapi kalau pakai Komariah maghrib itu sudah masuk. Jadi Kemis maghrib itu sudah Jumat. Sehingga akhirnya tradisinya biasanya muslimah, fataya, jamaah tahlil, jamaah istighosa selalu pada Kemis malam Jumat kan sudah yaumul Jumat, sudah masuk Jumat. Nabi memerintahkan perbanyaklah baca sholawat pada hari Jumat. Sahabat itu tanya, ya Rasulullah, kalau hari Jumat kami membaca sholawat kepadamu itu, apakah ketika engkau masih hidup atau apakah sudah meninggal? Nabi mengatakan, baik saya ketika masih hidup maupun saya sudah meninggal. Tanya lagi sahabat ini, ya Rasulullah, bukan orang yang meninggal itu akan jadi tulang belulang? Apakah kami harus tetap membaca sholawat? Lalu Nabi mengatakan, innallaha haramun al-ardi ijsadil anbiya. Allah itu mengharamkan bumi ini dari jasadnya para nabi. Nah, saat ini Kanjeng Nabi itu jasadnya utuh, karena bumi tidak mau makan. Innallaha, sesungguhnya Allah, haramun, mengharamkan. Ini minal ardi ajsadil anbiya. Bumi ini dari jasadnya nabi. Jadi tidak bukan percaya mungkin terjadi Medina sampai bongkar makam nabi.
insya Allah jasadnya utuh. Lek wani bongkar. Jadi kita yakin, makanya ketika di makam Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaika ya Khalilullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum ya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membacakan salat itu karena salawat itu akan dibalas oleh Rasulullah dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala asra absyariha, 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allah itu memberi balasan 10 kali lipat pahalanya. Jadi kalau kita ini kan alhamdulillah, kalau kita sholat itu kan ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, kan baca salawat itu. Makanya perbanyak baca salawat pada hari Jumat. Tapi sekarang ini kan malam Senin, hari Senin sekarang. Minggu. Alhamdulillah, ini kan saya kejawab berarti bukan ngantuk. Ya jadi gitu. Nah itu sudah 3 ya tadi ya. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir 3 kali, baca sholawat 3 kali. Sing ngerti sholat apa wis, sing penting sholawat. Nah yang keempat, bagaimana ridhonya kaum muslimin kaum muslimat? Kata Rasulullah itu doakan. Bagaimana doanya? Allahumma firli, ya Allah ampunilah saya, wali walidayya, dan ampuni kedua orang tua saya, walil mu'minin wal mu'minat, wal muslimin wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'ul qaribul mujibud da'wat. Ya Allah ampunilah saya, ampuni kedua orang tua saya, ampuni kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukmin, kaum mukminat, baik mereka itu yang masih hidup maupun mereka yang sudah meninggal. Itu insya Allah orang-orang yang kita doakan akan meridhoi kita. Salah sama rotan 3 kali. Suwe Pak turu nggih. Nggih, boten sari-sari ya nggih. Donga suwe dawa. Tapi itu yang diamalkan oleh Rasulullah yang diberikan kepada Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Jadi itu 3 itu 4 itu amalan yang dilakukan. Ada riwayat yang lain menurut An-Nasa'i itu Nabi begini. Waktu terus ditiup, lalu usapkan ke seluruh. Iya, itu kan belum itu jadi kan dulu mengingatkan gitu. Ini apa artinya ini? Ini ada 81. Ini 1 sama 8, 18 balik gitu. 81 cara Arab. 81 ini 1 8. 81 ditambah 18 pinten? 999. Nggih. Berapa piye? Itu jumlahnya 90. Apa 99 itu? Asmaul Husna. Makanya kalau digabungkan jadi 99. Ini kata Mursyid Tharekat At-Tijani dan Mursyid Tharekat Syataria. Dunung ini supaya energi doanya itu ditampung di sini. Nah ini lugur. Ditampung maka itu diusapkan. Jadi Nabi itu kalau berdoa selalu diusapkan ke dahinya. Tapi kita bisa sampai ke wajah-wajah kita. Baru setelah itu posisi tidur itu miring ke kanan, iki digawe bantal gitu, Kanjeng Nabi.
kiri kanan. Baru doa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika. Doa sebelum tidur itu loh. Apal ya? Sinten sing hafal? Ahya wa bismika. Nek hafal berarti gak tau ndonga. Jadi itu. paling. Ya, jadi seperti itu. Loh kenapa Nabi kok tidak miring kiri? Kok kanan? Karena kiri ini jantung. Kalau ini didesak begini, tindir, orang bisa meninggal langsung. Tapi kalau sebelah kanan ini tidak tindih, di jantung tidak ditekan. Gitu. Insya Allah dengan kalau ngamalkan ini, andai kata Allah menakdirkan panjenengan dipundhut husnul khotimah. Ada sihir-sihir, insya Allah dilindungi. Gitu. Jadi begitu. Ada itu teman saya ini, profesor, namanya Profesor Hendiat Sutopo. Orangnya senang guyon, pulang umroh guyon, wah, muji mahasiswa guyon. Setelah itu pulang ke rumah, dia bilang habis sholat isya, mah, aku kok capek ya, tak istirahat dulu. Ya, mungkin istirahat. Biasanya malam itu dibangunkan sholat tahajud berjamaah. Tapi kelihatannya itu kok angler, kelihatan capek, terus dibiarkan. Subuh karena sudah adzan dibangunkan, Pak, bangun Pak subuh Pak, bangun Pak. Langsung ternyata telepon ponakannya, ini kenapa Om ini, kamu kesini sekarang? Ponaknya dokter. Iya tak saya kesana tak? Periksa. Hanya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidur bablas. Loh ini terus ini cerita beneran ya, teman saya, senior saya. Jadi dia nggak tahu kalau meninggal, nggak tahu dia. Lo guyonan ngomong siangnya ini nggak sakit nggak apa ya, tidur bablas. Nah, khawatirnya tidur ini tidak berdoa. Kalau mengamalkan itu, insya Allah kalau misalkan ya bablas gitu, insya Allah itu sahmu sudah. Wis khatam Quran, diridhoi Gusti Allah, diridhoi Rasulullah, diridhoi kaum muslimin, kaum muslim. Husnul khotimah. Understand ya? Oh, isi penting paham. Lebih penting lagi diamalkan. Oh, pas ini begitu nanti ini pulang, gak diamalkan. Gampang kan itu? Gampang saja. Tapi insya Allah kalau kita amalkan, kita akan dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ini amalan-amalan sebelum tidur bisa kita amalkan, termasuk tadi yang pertama nafas la ilaha illallah, masuk keluar Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu akan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti itu seperti ceritanya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Khalifah Umar itu sebagai presiden itu sering turba. Turba itu apa? Turun ke bawah, lihat rakyatnya. Tapi nggak seperti sekarang, kalau presiden turba itu kan dikawal pengawal banyak, mobilnya mobil yang mewah-mewah, ya kan? Bawa kaos-kaos dibagi-bagikan, amplop dibagi-bagikan, gitu. Turbanya begitu. Terus yang diturbai itu disetting. Tapi kalau Khalifah Umar enggak, dia maka pakai baju biasa seperti rakyat, terus dia turun ingin mendengarkan yo opo uripe rakyat ini, opo sing disampaikan. Dan cerita itu banyak sekali, saya cuma satu saja, yaitu ketika sudah habis sholat isya mau pulang, itu Khalifah bersama dengan salah seorang pembantu stafnya pakai biasa gitu.
terus capek pengen istirahat, kan enggak bawa onta, jalan kaki kayak segini. Kita senden di rumah ini, jadi ada rumah itu senden di situ sambil selonjoran begitu, Khalifah Umar sama pembantu ini. Tiba-tiba di dalam rumah itu ada pembicaraan. Apa pembicaraannya itu? Ibunya itu bilang begini, nggak coro Jawa ini, duk, karena punya anak gadis. Iku susu sekali didol itu dicampur banyu ini, supaya jumlahnya lebih banyak, labanya lebih banyak. Paham maksudnya? Ngertos, wicangan jamin. Ngertos. Gue pas gak ngerti gitu. Ya. Setelah itu kemudian apa katanya si gadis itu? Umi, Khalifah Umar bin Khattab mengharamkan mencampur susu dengan air, apalagi itu dijual. Ya. Uminya bilang begini, hai anakku, Khalifah Umar bin Khattab tidak tahu, tidak ngerti. Umar kaget karena dia dengar itu. Khalifah Umar tidak tahu kalau kita campur ini. Apa kata gadis itu? Iya Umi, Khalifah Umar Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Allahnya Khalifah Umar tahu. Allah kita tahu, Allah Maha tahu. Maka aku aturkan jangan dilakukan, karena itu menjadi haram, menjadi subhan. Itu jawabannya si gadis tadi, luar biasa. Nah, Khalifah Umar itu bilang pada pembantunya, tolong kasih tanda rumah ini. Pembantunya lalu cari batu, rumah itu dikasih silang. Terus mereka pulang. Setelah pulang kemudian besoknya seusai sholat subuh, ketika anaknya dipanggil, yang pertama namanya Abdullah bin Umar bin Khattab, tapi sudah beristri. Yang kedua namanya Abdurrahman bin Umar bin Khattab. Lalu kemudian yang ketiga namanya Muntas bin Umar bin Khattab, anak yang ketiga itu masih belum menikah. Khalifah Umar bercerita, aku telah menemukan seorang gadis yang jujur. Aku tidak tahu bagaimana wajahnya dia, tapi sepertinya dia itu adalah orang yang baik. Maka aku anjurkan kepada Mumtaz supaya kamu mau menikah dengan dia. Anaknya menurut, insya Allah. Akhirnya mereka datang di sana. Datang pagi-pagi di sana, terus mengutarakan itu ini. Si ibu ini tidak tahu kalau itu Khalifah Umar. Lalu kemudian dia itu meminang anaknya itu. Akhirnya anaknya ditarik ya. Mau nggak ini ada pemuda yang kamu bisa lihat dari sini, orang yang ganteng gagah itu mau melamar. Terus gadis mengatakan insya Allah diterima. Setelah diterima baru kemudian Umar mengatakan akulah Umar bin Khattab. Akhirnya menikah. Nah setelah menikah itu lalu kemudian punya anak perempuan. Anak perempuan ini dinikahi oleh Khalifah Abdul Aziz. Terus punya anak lagi namanya Umar bin Abdul Aziz, Khalifah kelima yang sangat bijaksana. Khalifah yang sangat terkenal namanya Umar bin Abdul Aziz. Neneknya itu adalah gadis yang jujur, yang akhirnya menarik Khalifah Umar untuk menikahkan itu. Ini pertanyaan, hidup itu penuh dengan kejujuran. Nah ini termasuk akhlak yang jujur itu. Akhirnya melahirkan generasi-generasi yang seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, itu Khalifah kelima yang paling terkenal. Setelah Khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Sekian lama muncullah cicitnya Khalifah Umar namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi
Di situ makanya dengan ini perlu hidup ini memiliki akhlak yang baik. Karena hidup ini cuma satu kok. Ibadah kepada Allah dan kemudian punya manfaat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di situ. Nah, baik, sebenarnya masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sepertinya di bawah itu sudah rame, kepingin nyanyi. Jadi jika ceramah dari gurunya, kalau dikasih banyak-banyak juga tidak nyantol. Ya, jadi lebih baik sedikit tapi manfaat, terutama apa? Ya, pertama tadi berlatih senam pernafasan sekaligus diisi dengan kalimatul thayyibah. Ya, karena nanti maka akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi mengucapkan la ilaha illallah itu perlu dilatih banyak. Kalau kita senang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau itu sudah terlatih, insya Allah ketika kita ini nazak, itu yang akan keluar. Kalau